Tahun 2021 ini, kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan juga Alkitab kita. Dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids Rehoboth Ebenezer. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat-sehat selalu ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah. Oleh sebab itu Kak Royan minta untuk adik-adik yang masih mungkin belum mandi atau mungkin sedang makan atau apapun kegiatannya itu, nah ayo silahkan bereskan dulu, atau kalau mau tinggalkan dulu kesibukannya. Yuk kita mau datang sama Tuhan, kita mau beribadah, kita mau menaikkan syukur kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia. Nah, yuk kita mau masuk di dalam doa, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Nanti Kak Roy yang berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kalau pada pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan yang indah untuk kembali memasuki ibadah Victory Kids Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan Yesus, kami minta pertolongan Tuhan sehingga jalannya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan dan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan berjuang untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, anak-anak Victory Kids, Tuhan Engkau urapi mereka, berkati mereka sehingga mereka boleh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang memiliki kendala dalam mengikuti ibadah online. Mari juga Tuhan yang memimpin mereka sebagaimana Tuhan tetap memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, oke, siap semua memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik yang tahu gerakannya, yuk bangkit berdiri dan mari bergerak. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebih cepat lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Iya, mantap. Keren-kerennya anak Victory Kids Rehoboth Ebenezer. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau masuki firman Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Tante Kori. Yuk, oleh sebab itu Kak Royan minta, mari siapkan hati kita mau masuki penyembahan, kita mau memuji Tuhan, kita angkat satu pujian seperti Samuel.
keseguan hati. Mari. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Mari kan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memasuki doa. Kita mau berdoa supaya Tuhan berikan hikmatnya untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Victory Kids Ebenezer, Tuhan Yesus, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkat juga Tante Kori yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dia, Tuhan pakai dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Tante Kori. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan ya. Nah sebelumnya Tante mau tanya, firman Tuhan minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ya, tentang Samuel, betul ya. Nah minggu lalu kita lihat bagaimana Samuel kecil atau Samuel muda sudah menjadi pelayan Tuhan di bawah pimpinan Imam Eli. Dan kita lihat juga bagaimana Tuhan memanggil Samuel dan berfirman kepada Samuel kecil. Nah sekarang Tante mau bacain dari Alkitab 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20 ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan kalau Tuhan menyertai Samuel senantiasa dalam kehidupannya ya, sehingga bangsa Israel tahu bahwa Samuel itu sudah dipilih Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan ya. Nah, gimana cerita kelanjutannya? Kita mulai melihat video berikut ini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain.
Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Ya, anak-anak, tadi kita udah lihat dan dengar dari video tadi ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel yang berkeras hati ingin dipimpin oleh seorang raja. Walaupun Tuhan sudah memperingatkan bangsa Israel melalui Samuel bahwa kehidupan mereka kalau dipimpin oleh raja itu akan bagaimana ya. Mereka harus memberikan 1/10 dari hartanya, dari ternak-ternaknya untuk raja, dan bagaimana mereka harus menjadi hamba dari raja itu. Tapi tetap ya, bangsa Israel itu tetap kekeh. Mereka tetap berkeras hati ingin dipimpin oleh seorang
raja. Sampai akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan dari bangsa Israel. Tuhan memilih siapa tadi? Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja bangsa Israel. Dan akhirnya Saul diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja bangsa Israel. Nah, dari cerita hari ini kita lihat ya, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa besarnya kepada bangsa Israel ya. Walaupun Tuhan sedih karena bangsa Israel menolak dipimpin oleh Tuhan secara langsung dengan meminta dipimpin oleh seorang raja. Walaupun Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap mengabulkan permintaan dari bangsa Israel. Sehingga Tuhan memberikan seorang raja untuk bangsa Israel. Dan bahkan bukan hanya memilih seorang raja, Tuhan juga memberikan kuasa Roh Kudus kepada orang yang dipilihnya untuk menjadi raja bangsa Israel, yaitu siapa tadi? Saul ya. Nah, kita lihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa kepada bangsa Israel ya. Kasih Allah tidak pernah berubah sampai sekarang ya. Dia tetap mengasihi kita semua saat ini ya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kehidupan kita, dan Tuhan memberikan Roh Kudus juga kepada kita untuk memimpin hidup kita ya. Kita mau lihat di sini bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia lebih dari raja manapun juga, karena Tuhan itu luar biasa ya. Dia mengasihi setiap umatnya yang berharap kepadanya ya. Tante membacain dari Mazmur 24 ayat 10 ya. Nanti ini akan jadi ayat emasnya ya. Di sini dikatakan, siapakah dia raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Jadi di atas segala raja yang ada di dunia ini, Tuhan melebihi semua raja itu ya. Tuhan adalah raja di atas segala raja, dan dia sangat mengasihi umat manusia, juga mengasihi kita semua. Yuk kita mau belajar untuk kita hidup tetap dalam firman Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sebagai raja kita, dan kita mau menyerahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan ya, dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Walaupun kita belum bisa ke gereja, tetap kita rajin beribadah secara online di rumah kita masing-masing ya. Yuk kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada orang tua kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami di masa-masa sulit saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, kehidupan setiap anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga buat setiap orang tua dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya, sehingga kasih Tuhan ada dalam setiap keluarga anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.